Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satya Azizi dengan NIM 210018322. Saya berasal dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari pertemuan ke-1 dan sampai dengan pertemuan ke-4. Di sini ada UK1 pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji. Selanjutnya, pada pertemuan 1, sejarah dan perkembangan teknologi web. Sejarah dan perkembangan teknologi web. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti dari tempat mereka bekerja. Pengertian web. World Wide Web yang lebih populer disingkat dengan WWW merupakan satu buah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global yang dinamakan dengan URL atau Uniform Resource Locator untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW tidak jarang dianggap sama dengan internet dengan cara total, meski sebenarnya WWW sendiri hanyalah bagian daripada internet. Selanjutnya tugas 01A yaitu pendaftaran di WA Group VWeb. Di sini saya sudah masuk ke grup WA Group VWeb 2022. Selanjutnya tugas 1B yaitu pendaftaran di gitlab.com. GitLab adalah sebuah perangkat lunak atau software bersifat open source, yang berarti source code dari software ini tersedia secara bebas dan dapat dimodifikasi sekaligus dan diredistribusi. Software ini dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Amerika yang berfokus menjadi sebuah platform DevOps. GitLab ini sendiri adalah sebuah repository Git yang berbasis cloud, dan untuk menggunakannya Anda memerlukan koneksi internet alih-alih sambungan kabel LAN. Di sini adalah akun GitLab saya. Selanjutnya pertemuan kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas 2A yaitu konsep client side dan server side. Yang pertama, client side scripting. Client side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer, pengguna, atau pengunjung. Jadi, ketika seseorang berkunjung ke sebuah web, komputernya akan mendownload data script yang bersifat client-side di web tersebut. Client-side script mempengaruhi berat tidaknya loading sebuah website yang tergantung pada kecepatan loading dan spesifikasi komputer, serta koneksi internet penggunanya. Contoh dari client-side adalah HTML, CSS, JavaScript, dan XML. Selanjutnya yang kedua, server-side scripting. Server-side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer atau server penyedia. Jadi setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web. Server-side script biasanya hanya ada pada web dinamis saja. Server-side script mempengaruhi berat tidaknya loading sebuah website bergantung pada kecepatan dan spesifikasi komputer server. Kode-kode server-side tidak bisa kita lihat karena sifatnya yang rahasia untuk klien. Contoh dari server-side script adalah PHP, ASP, ASP.NET, Java, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tugas 2B, persiapan tools programming web editor source code. Di tugas 2B, kita disuruh mendownload tools programming. Di sini saya mendownload Visual Studio Code dan Sublime Text 3. Selanjutnya, tugas 2C, yaitu persiapan tools programming web server localhost. Di sini kami disuruh mendownload exam, control panel. Selanjutnya, tugas 2D, yaitu persiapan tools programming web, tools kolaborasi invite member. Di tugas 2D ini, kami disuruh membuat GitLab dengan repository dengan nama TAP Web 2022 kelas G, NIM, dan nama saya. Selanjutnya menginvite Pak Ali untuk dapat menjadi kolaborators di GitLab saya. Selanjutnya tugas 2E, yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin. Di sini
Fork adalah client get GUI canggih gratis untuk Mac dan Windows dengan penekanan pada kecepatan, keramahan, pengguna, dan efisiensi. Fitur-fiturnya termasuk tata letak bertema dengan tombol tindakan cepat, pembantu, dan penyelesai konflik gabungan bawaan, manajer repositori, pemberitahuan GitHub, dan lain-lain. Fork memiliki fitur terbanyak dalam klien Git GUI gratis. Yang saya ketahui termasuk Rebase, Interaktif, Git Flow, Git LFS, Carry Pick, Revert, Submodul, dan lain-lain. Semuanya dalam UI yang indah, Garpu, GUI, Git untuk Mac. Selanjutnya, pertemuan 3. Client-side Programming 1. Sintak dasar HTML, formatting, dan table. Yang pertama adalah tugas 3A, yaitu pemahaman HTML. Pengertian HTML. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam Standar Kode Internasional atau ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Dengan adanya HTML, pengguna dapat membuat atau menyusun heading, paragraf, gambar, link, dan lainnya supaya dapat dilihat banyak orang melalui halaman website. Untuk bisa diakses secara umum, pengguna perlu membukanya lewat aplikasi browser seperti Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, dan satu lagi Microsoft Edge. Selanjutnya, sejarah HTML. Tim Berners-Lee merupakan sosok ilmuwan di balik lahirnya HTML. Di tahun 1991, dia awalnya menciptakan HTML sebagai solusi untuk memudahkan para ilmuwan dengan mengakses dokumen satu sama lain. Selang setahun kemudian, HTML mulai dapat digunakan untuk umum. Sejarah penggunaan HTML secara umum ini pun tak bisa lepas dari peran World Wide Web atau yang kini bisa kita kenal dengan WWW. Keduanya saling bersinergi supaya informasi yang disebarkan bisa diakses oleh banyak orang. Selanjutnya, proses pengamatan pada browser. Di tugas 3A, 3B, dan seterusnya, kita disuruh untuk melihat proses pada browser jika sudah dijalankan. Yang pertama, sediakan web browser pada text editor. Saya menggunakan Chrome dan Microsoft Edge dan Sublime Text 3. Selanjutnya, membuat file bertipe HTML di folder web server pada folder hotdocs di exam. Selanjutnya, setelah itu, open new folder pada Sublime Text 3 dan langsung mengetikkan skrip HTML sesuai yang ada di PPT e-learning, lalu memodifikasi skrip yang telah disediakan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, save as bertipe HTML. Kemudian pergi ke web server lokal, klik kanan Open with Chrome. Maka akan langsung diarahkan ke Chrome, lalu akan menampilkan hasil yang telah kita ketikkan tadi pada Sublime Text. Lalu membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang ada di e-learning. Selanjutnya, tugas 3B, memformat paragraf dengan HTML. Tag B bertugas untuk membuat sebuah paragraf. Di sini sudah ada skrip sesuai di HTML, yaitu pertama HTML, head, title. Title di sini berfungsi untuk membuat di websitenya judul pada halaman websitenya, yaitu tugas PWeb 03B. Di sini maka akan terlihat tugas PWeb 3B. Selanjutnya pada body di sinilah kita membuat paragraf tersebut. Di sini saya sudah mengetikkan sesuai yang ada di modul. Berikut adalah modifikasi yang telah saya buat. Selanjutnya, tugas 3C. Pencetakan font huruf dengan HTML. Tag B berfungsi untuk mencetak kalimat menjadi tebal. Tag I berfungsi untuk mencetak kalimat menjadi miring. Sedangkan tag U berfungsi untuk membuat garis bawah pada kalimat. Di sini skrip HTML-nya sesuai dengan yang ada di e-learning. Di sini tebal akan mencetak tebal, di sini akan mencetak miring dan garis bawah. Serta di UIB ini adalah kombinasi keseluruhan. Dapat dilihat hasil output pada browser, yaitu kata dapat dicetak tebal, miring, garis bawah, tebal, miring, dan kombinasi. Ini gabungan dari tebal, miring, dan
garis bawah. Di sini saya memodifikasi dengan menggunakan nama saya sendiri untuk mencetak tebal, miring, dan garis bawah. Selanjutnya tugas 3D. Teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Teks sub bagian yang dicetak tinggi, sedangkan teks sub bagian yang dicetak rendah. Untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau rendah biasanya untuk rumus matematika atau kimia, atau bisa jadi fisika. Contohnya di sini sesuai dengan yang ada di e-learning, dan berikut adalah output dari yang ada di web server, di browser. Di sini saya memodifikasi dengan menambahkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, atau CH3, COOH, atau C2H4O2. Selanjutnya tugas 3E, tag ganti baris. Tag BR berfungsi untuk berpindah ke baris selanjutnya. Bentuk penulisan lain yang dianjurkan adalah XML style. Di sini saya sudah mengetikkan sesuai dengan yang ada di modul e-learning. Berikut adalah outputan yang ada di browser. Berikut adalah bentuk modifikasi yang telah saya buat. Selanjutnya adalah tugas 3F, yaitu tag font di HTML. Tag font face, font size, dan font color berfungsi untuk memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis, huruf, atau warna tertentu. Di sini paragraf pada body, font, face, Times New Roman. Maka otomatis homepage ini masih dalam tahap pengembangan adalah bertipe Times New Roman. Selanjutnya size, font size 1, maka akan menampilkan 1. Atau font size 3 akan menampilkan bentuk atau besaran sebesar 3. Selanjutnya font color di sini menggunakan hashtag FFF000 untuk menampilkan huruf merah, warna merah. Berikut adalah tampilan pada browser. Selanjutnya ini adalah modifikasi yang telah saya buat, adalah menampilkan nama, name, dan kelas saya. Selanjutnya tugas 3G, menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Tag image search nama file gambar, mempunyai ekstensi GIF, JPG, atau PNG. Untuk menampilkan sebuah file gambar, yaitu tag have link, kata yang diklik. Selanjutnya tag have H1, kata yang dituju. Link alamat URL atau nama file atau acuan yang dituju. Di sini output berada di browser, yaitu gambar dan kalimat. Selanjutnya saya memodifikasi untuk bisa mengklik link halaman di e-learning UAD, atau bisa mengklik gambar untuk menuju ke e-learning UAD. Dan saya menggunakan juga link untuk bisa diklik untuk langsung menuju ke portal UAD, dan gambar untuk langsung menuju ke portal UAD. Selanjutnya tugas 3H, pemformatan tabel di HTML. Tag table berfungsi mendefinisikan sebuah tabel. Tag TH berfungsi untuk mendefinisikan cell header table. Tag tit berfungsi untuk mendefinisikan header table tanpa dapat di-scroll. Tag caption atau judul table. Tag TR berfungsi untuk mendefinisikan baris table, dan tag TD berfungsi untuk mendefinisikan kolom table. Di sini saya membuat sesuai dengan di modul e-learning, table width 1000, border 1, call spacing 1, call spending 1, captionnya adalah table contoh. Selanjutnya TR berfungsi untuk mendefinisikan baris tabel, yaitu ada 2 kolom 1 dan kolom 2. Selanjutnya TD berfungsi untuk mendefinisikan kolom tabel, yaitu baris 1, kolom 1. Di sini akan menampilkan kolom dan baris di browser. Di sini saya membuat gambar, nomor, dan makanan sesuai yang ada pada e-learning. Selanjutnya pertemuan keempat, client-side programming 2, frame dan form.
From adalah elemen HTML yang berfungsi untuk meminta informasi dari user. Misalnya form login untuk meminta informasi username dan password dari user untuk proses login, form pendaftaran untuk meminta informasi detail tentang user agar bisa mendaftar, form input data untuk disimpan di database, dan lain sebagainya. Selanjutnya, elemen pada form. Dapat dilihat di sini gambar form mendefinisikan pembuatan form. Input tag ini adalah untuk tag yang sudah pasti selalu digunakan karena dalamnya dapat dimasukkan radio, checkbox, dan kontak dialog. Lainnya ada text area, field set, legend, label, select, option, of group, dan button. Selanjutnya, atribut pada form. Yang pertama adalah name, atau mendefinisikan nama dari form tersebut. Metode mendefinisikan data pada form akan dikirim dengan cara apa, get atau post. Selanjutnya, action mendefinisikan alamat URL, di mana file pemproses seperti file PHP misalnya disimpan. Serta yang terakhir adalah target, menentukan akan seperti apa form yang menjadi target tujuan ditampilkan. Selanjutnya, tag div untuk mendefinisikan sebuah pembagian atau pengelompokan dalam sebuah dokumen HTML dan elemen. Div sering digunakan sebagai wadah kontainer untuk elemen HTML lainnya untuk menata elemen-elemen HTML. Selanjutnya adalah tag form, berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Elemen ini mempunyai atribut yaitu action dan method. Atribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim atau URI. Dan atribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman get atau post. Berikut adalah tampilan codingan atau script. Selanjutnya adalah form hasil di browser, yaitu form input biodata. Ada nama, name, kelas, program studi, alamat, jenis kelamin, serta akan menampilkan gambar. Berikut tampilan jika sudah diinputkan, yaitu nama Andika, NIM 210018322, kelas G, program studi teknik informatika, alamat jalan Tanjung Sari, jenis kelamin laki-laki. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.